Suara saya kedengeran nggak? Saya sudah accept di live video. Kok belum bisa ya? Halo Kak Reni, apa kabar? Kita sesama orang Depok belum pernah silaturahmi nih ya Kak. Belum pernah ngopi-ngopi nih sama Kak Reni. Padahal dekat gitu ya. Nah, itu Rizky kayaknya udah bisa masuk. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Kita mulai pukul 20.00. Gasken, iya Kak. Ah, kok ini kok nggak mau? Ya. Oh iya, putus ya. Yang putus kayaknya Rizky ya. Oh, oke, benar. Dia yang putus. Soalnya di sini aman-aman aja walaupun hujan lebat. Oke. Halo, halo. Halo Rizky, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Mbak. Nggak bisa pakai video ya? Ada di Rifki sih ada dua videonya. Oh, di tempatku satu. Diriku sendiri. So, maaf ya, nanti kalau bahasa tubuh saya kurang tepat. Kok aneh ya? Di tempatku cuma satu, gitu. Diriku sendiri nih, Rizky. Ya udah. Biasanya biasanya gitu sih kalau yang invite, Hmm. yang ngundang tuh cuman satu si videonya. Oh, gitu. Ya, Heeh. ya. Karani rajin loh lihat IG live-nya. Terima kasih banyak ya Karani. Kalau suaranya aman. Suaranya aman ya? Oh, Soalnya di sini yang di Sawangan lagi hujan lebat, jadi aku pakai headset takutnya nggak oh, kedengeran. Gitu. oh, aman Oke, di sini. baik. Aman tuh katanya. Aman ya? Oh, oke. Sip, sip. Thank you, Karani. Baik, aku buka aja ya, Rizky ya. Selamat Boleh. malam, teman-teman. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih ya udah datang ke IG Live gitu ya. Jadi IG Live ini memang suatu wadah gitu ya untuk dimana saya mengajak banyak teman-teman saya gitu ya untuk berbagi yang misinya adalah bagaimana membuat Gen Z itu punya kualitas yang lebih baik lagi gitu ya dengan segala macam permasalahan yang mereka hadapi hari ini gitu ya gimana caranya mereka punya kualitas hidup yang lebih bagus lagi kualitas karir yang lebih bagus lagi nah itulah kita bantu itu jadi misinya seperti itu gitu ya baik ini hari ini tamu saya istimewa banget gitu ya narasumber kita malam ini luar biasa sekali ini adalah seorang Gen Z yang betul-betul mengalami suatu transformasi kehidupan gitu ya transformasi kehidupan yang luar biasa gitu ya untuk menjadi manusia ya kalau kita ngobrol ya Rizky ya menjadi Iya, Mbak. manusia ya jadi malam ini temanya adalah game over burnout cheat code produktivitas ala Gen Z gamer jadi beliau ini adalah Gen Z waktu dan tempat Gen Z gitu ya kami persilahkan saya persilahkan mungkin bisa dimulai dengan satu cerita bagaimana prosesnya gitu ya sampai Rizky bisa menemukan cheat code produktivitas untuk Gen Z ini. Silakan Rizky. Ya. Assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Baik. Jadi cerita singkatnya tuh kenapa sih Gen Z itu perlu cheat code gitu buat mengatasi burnout ketika hidup di berbagai kondisi saat ini gitu. Karena Gen Z itu kebanyakan hidup dengan tekanan hidup dengan informasi yang cepat gitu. Ya, Sehingga Gen Z itu perlu berubah, fleksibilitasnya itu dituntut tinggi. Lalu kondisi informasi yang sangat banyak sehingga
Gen Z itu banyak sekali apa model-model yang bisa dicontohnya itu. Terus standar pekerjaannya tuh harus perfect gitu, harus banyak keharusan yang perlu diikutin sehingga untuk dirinya ada tuntutan, ketika di kerjaan ada tuntutan, ketika ketemu temennya ada tuntutan, di mana-mana tuh banyak kan tuntutan. Dan tuntutan itu tuh kalau nggak disadarin, lama-lama nambah, 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 lama-lama si badan kita tuh nggak kuat, disitulah mulai fisiknya lelah, menahan bebannya, terus mentalnya kena juga, nggak kuat, lalu apa lagi ya, fisik, mental, sama ya kesehatannya pun bisa terganggu gitu, sehingga mau produktif gimana gitu. Ketika ketiga itu terganggu, akhirnya tapi tuntutan masih ada, sehingga burnout. Gimana cara beresinnya, tapi dirinya tuh nggak berdaya. Nah, biar bisa tetap produktif, ada cara singkatnya yang akan kita bahas sekarang. Oke. Nah, sebelum kita ke cara singkatnya, Rizky, gitu ya. Kalau boleh tahu, tuntutan itu dalam persepsi harus selalu ditampil sempurna atau Rizky sendiri sebagai seorang Gen Z suka dibanding-bandingkan dengan generasi sebelumnya atau bagaimana? Atau Gen Z sendiri yang merasa harus tampil ideal, tampil perfect di semua aspek kehidupan. Bagaimana Rizky? Dari Kalau perspektif kalau Rifki kan sehari-hari tuh bermain game ya. Jadi ya. di dalam game tuh tuntutannya tuh ada tim yang dimana tim itu perlu membereskan tantangan dalam waktu eh, tertentu gitu. Dan ketika timnya gagal, itu kena salahin. Terus kalau misalkan gagal di gamenya dan gak dapat reward, ada tuntutan lagi di dunia nyatanya. Perlu ngerjain tambahan lagi, jadi masalah-masalahnya itu malah jadi bertambah. Jadi mengakibatkan burnout ya. Iya, jadi Ya. ini di game masih, jadi ketika main game kepikiran di masalah di dunia nyata, dan ketika lagi ngerjain di luar game kepikiran yang di game, si pikirannya tuh nggak bisa fokus mana yang perlu diselesain dulu gitu. Jadi udah banyak sekali tuntutan-tuntutan dan kemudian dalam arti ini mau bikin skala prioritasnya seperti apa nih, mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yang mana, begitu ya Rizky ya, yang dialami. Nah ya itu. Oke. Nah, Rizky gitu ya, kalau boleh tahu sebagai Gen Z sendiri, kalau generasi saya kan generasi tua ya, generasi X ya, yang dimana kami itu kadang-kadang di pressure juga, kalau nggak ibaratnya kalau nggak semua Gen X, tapi saya pribadi itu kalau nggak sampai sakit kita nggak sadar kalau kita itu sudah burn out gitu kan. Nah, kalau di Gen Z sendiri gitu ya, istilah terlalu banyak tuntutan gitu ya, yang mengakibatkan tadi Rizky mengatakan badannya jadi nggak kuat, fisik secara mental, fisik dan mental pun menjadi kelelahan lah ya, gitu ya, itu Iya. yang dialami gitu ya. Nah, pertanyaan saya itu adalah apa yang menjadi tanda-tanda awal yang tidak disadari oleh Gen Z sendiri bahwa dia sudah mulai memasuki fase itu? Biasanya apa? Indikator awal yang kadang-kadang Gen Z mungkin nggak sadar gitu bahwa dia sudah masuk ke fase itu. Yang nggak disadarin itu mulai dari keluhan kata-kata itu, Mbak. Ketika misalkan lagi ngerjain kerjaan, udah ada kata, duh, susah ya ngerjain kerjaannya itu. Atau ini tuh kerjaannya harus diselesain hari ini, kalau besok gak bisa, pokoknya harus hari ini gitu. Ketika udah ada kata-kata susah, sulit, terus ketika harus, wajib, itu tuh yang membuat nggak disadarin, tapi itu bibit-bibit yang menjadikan diri kita gampang burnout.
Oke, boleh diceritakan tadi kan Rizky kembali lagi kepada paparan yang di awal tadi kan Rizky sempat mengatakan bahwa Rizky akan menyampaikan bagaimana next prosesnya gitu ya sampai Rizky bisa menemukan burnout apa namanya produktif bisa menemukan saya sampai dibaca. Oh Kak Rani, sebentar ya Kak, aku pakai mic soalnya Kak. Oke. Ya, kecil banget ya suaranya ya. Oke. Sekarang udah cukup jelas, Kak? Sudah cukup jelas ya? Jelas di sini. Di Karani Oke. gimana? Oh iya, soalnya sekarang nih mic-nya perlu katanya suara saya kecil, takut nggak kedengeran. Oke, Hmm. oke. Bagaimana caranya pada saat itu, gitu ya, sampai kemudian Rifki bisa menemukan cheat code produktivitasnya itu? Bisa diceritakan, Rifki? Dari dimana kan tuntutan tuh apa ya? Hidup tuh perlu berjalan terus. Tapi kalau Ya. misalkan kita dalam keadaan burnout, gimana mau melanjutkan hidup gitu? Yang ada dengan terus aja burnout yang kebanyakan tuh nyalah-nyalahin keadaan gitu. Hmm. Duh ini kerjaan kok banyak banget. Yang sebenarnya ya Hmm. kalau dikerjain sebenarnya beres juga kok. Jadi Hmm. mulai sadar dari kata-kata ketika lagi ngerjain tugas ngerasa sulit, sebenarnya bukan sulit tapi oh belum tahu caranya, sehingga gimana caranya biar bukan ketika ngerasa sulit tuh dirubah kata-kata sulit itu menjadi oh ini tuh pekerjaannya tidak mudah, jadi lebih disadarin lagi. Kan sulit ketika tadi nggak sadar, jadi disadarin oh iya emang tidak mudah, sehingga saya perlu apalagi yang perlu ditambahin skillnya sehingga bisa membantu diri saya buat ngerjain lagi kerjaan-kerjaannya. Ketika dapat tugas deadline yang oh ini harus dikerjain hari ini, ya kan yang mengharuskan itu atasan misalkan. Tapi buat kita ya kita perlu melakukan tugasnya karena tugasnya karyawan untuk melakukan tugas dari atasan, sehingga ya sadarin bahwa tugas itu bukan keharusan kita ngerjain, tapi emang kita perlu melakukan tugas agar kita tetap dapat gaji, kita tetap dapat produktif, sehingga Ya. tugas itu bukan hanya dipikirin tapi disadarin dan dijalanin. Lalu ketika misalkan mulai kelelahan fisik, itu pun perlu disadarin dari dengan men-scanning tubuh kita bagian mana yang misalkan udah pegel-pegel, itu tuh jangan hal yang paling sepele tapi yang bisa bikin burnout juga gitu. Ketika fisik kita udah capek, pikiran pun biasanya kelelahan untuk mengakses pikiran. Jadi ya ketika udah mulai si pikiran tuh berat untuk memproses, maka istirahat dulu sebentar. Hmm. Gitu Mbak Firly. Oke, jadi tadi kan Rizky mengatakan gitu ya, tugas itu kita dari kata-kata salah satunya ya, gitu ya, dari kata-kata, pemilihan kata-kata yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, itu yang memicu yang namanya kesadaran diri ya, Iya, Rizky ya. Kita sadar bahwa kita bekerja itu sebetulnya adalah bagian dari tanggung jawab kita, misalnya iya, kan, kalau badan kita merasa saya udah kelelahan gitu ya, kita sadar terkait dengan apa sih yang dirasakan oleh badan kita gitu kan. Nah, saya agak tarik ke belakang lagi Rizky gitu ya. Itu kan sesuatu yang relatif tidak mudah untuk dilakukan ya oleh Gen Z gitu kan. Tidak iya. mudah. Seorang seorang tidak semua Gen Z punya kesadaran, bisa memunculkan sendiri kesadarannya gitu kan. Nah, kalau dari perspektif Rizky sendiri gitu ya, apa yang sebaiknya apa dilakukan atau yang membuat si Gen Z itu lebih mudah untuk menstimulasi dirinya sendiri sehingga muncul kesadaran gitu ya. Kalau misalnya ini kan kita salah satunya adalah lewat berbagi ya. Kalau ada Mm-mm. Gen Z yang di Gilas ini dia
tapi nanti gue kalau mau curhat nggak boleh pakai kata-kata yang negatif gitu ya, nggak boleh Iya. kata sulit, tapi ini tidak mudah gitu ya perubahan kata-kata. Ini bagi Gen Z yang kebetulan ada di dalam IG Live ini hadir gitu ya. Tapi secara umum gitu ya, sebetulnya pasti yang tindakan apa yang bisa dilakukan oleh Gen Z sehingga dia sangat mudah untuk, bukan sangat mudah, sehingga dia punya peluang yang lebih besar lagi untuk memunculkan kesadaran dirinya. Yang paling gampang itu dengan ada kayak ambil jeda dulu gitu. Kalau bahasa Inggrisnya tuh break. Break ini tuh ada singkatannya itu apa ya? Singkatannya tuh dari pertama tuh B-nya tuh balance. Jadi prioritasnya tuh di balancing dulu gitu. Ketika ada prioritas untuk kerja, prioritas untuk hidup, prioritas untuk merawat diri sendiri, prioritas untuk bersosialisasi, prioritas untuk melakukan hal-hal yang random. Bahkan hal-hal yang random pun kita perlu prioritaskan sebenarnya, mengatur waktunya. Jadi di dalam waktu 24 jam tuh diatur, dibagi-bagi waktunya sehingga badan kita pun bisa lebih terbalancing. Lalu R-nya itu reframing yang tadi contohnya tuh yang mengganti kata-kata yang negatif jadi positif, ketika ada susah menjadi tidak mudah, atau ketika ada keharusan menjadi perlu, saya memilih untuk melakukannya. Terus E-nya itu escape gitu. Ketika escape tuh melakukan pelarian sehat. Pelarian sehat tuh kayak olahraga, tidur siang 20 menit misalkan. Membaca buku, membuka reels IG, itu kan bisa merefresh kembali pikiran kita. Dan terima bahwa diri kita tuh nggak bisa melakukan segala hal 100% itu. Ada bagian-bagian diri kita yang bisa kita lakukan, dan ada bagian diri kita yang tidak bisa dilakukan. Lalu yang K-nya itu kindness, menyayangi diri kita sendiri gitu. Sayangi bahwa kita pun perlu menyayangi diri kita sendiri. Itu, Mbak. Wah, ini langsung ke how to ya. Rizky bermurah hati langsung ke how to, biasanya kita sampai di why gitu ya. Oke, Rizky, gitu ya. Saya ini ilmu mahal ini jadinya nih Rizky malam ini langsung dikasih sama Rizky itu how to gitu ya. Nah, terus yaitu dengan break yang tadi tuh ya, yaitu balance, reframing, kemudian escape, sama kindness. Itu yang sebaiknya dilakukan oleh Gen Z, bagaimana dia bisa memunculkan kesadaran, bagaimana dia bisa mengelola semua resources yang ada dalam dirinya supaya mendapatkan suatu produktivitas yang optimal, bukan yang maksimal, tapi optimal gitu ya. Nah, Rizky, dengan kondisi saya tarik Gen Z yang ada di kantor nih ceritanya nih ya, yang bekerja bukan hanya di kantor, tapi kan sekarang sudah hybrid gitu ya, udah biasa gitu ya, Rizky gitu ya. Kalau ada temen mengatakan Rizky ini duitnya banyak gitu di rumah gitu main games gitu kan. Oke, kembali kepada kalau menurut Rizky gitu ya, apa yang terjadi kalau seandainya Gen Z tidak menguasai break ini gitu ya, kondisi terburuk apa yang dialami oleh Gen Z, maksimalnya seperti apa dengan kondisi dengan fenomena Gen Z hari ini dari perspektif Gen Z sendiri, maksimalnya dia akan mengalami suatu kondisi seperti apa kalau dia tidak menguasai break ini untuk dia bisa mengelola dirinya. Kalau tidak menguasai ini tuh, kalau misalkan Gen Z tidak melakukan breaks ketika burn out, dia tuh hidupnya tuh penuh dengan tuntutan eksternal gitu. Dengan hidupnya tuh tergantung dari dunia luarnya. Ketika ngelihat sosial media, hidupnya tuh tergantung dari keadaan sosial media. Terus ketika ada barang-barang baru,
hidupnya tuh keputusannya tuh tergantung dengan barang-barang yang baru. Misalkan ada iPhone 16 keluar, tabungannya dikeluarkan, langsung beli iPhone 16. Ketika ada iPhone 17, tabungannya langsung dikeluarin iPhone 17. Padahal dengan teknologi yang ada pun, itu kalau misalkan enggak butuh-butuh banget, sebenarnya kan masih bisa terpenuhi gitu. Namun ketika hidupnya dengan tuntutan dunia luar tuh, ya hidupnya tuh bingung gitu, arah tujuannya tuh gak jelas. Jadi gak ada keajegan dalam dirinya kemana perlu tujuan hidupnya. Dan yang paling parahnya tuh ya lebih, dia tuh hidupnya tuh sibuk tapi tidak produktivitas gitu. Jadi sibuk tapi nggak ada nilainya gitu. Kan ketika beda dengan hidupnya tuh nggak sibuk tapi sekalinya produktivitas ada nilainya tuh, bisa membuat dirinya tuh lebih hidup, lebih bahagia, lebih tenang, dan badannya pun terasa lebih ringan, hangat gitu. Oke. Jadi, oke. Kalau Rizky sendiri di kelas trainingnya mengajarkan tentang break ini ya, Rizky ya. Iya, Jadi kalau teman-teman Gen Z yang ikut gitu ya, bisa DM saya atau Rizky gitu ya, kalau mau belajar pada Rizky. Walaupun Gen Z, tapi dia sudah membuktikan bagaimana Rizky ini sudah melakukan transformasi terkait dengan hal-hal yang ada di dalam dirinya, gitu ya. Baik, tadi kan bicara bahwa kalau dia tidak menguasai break ini, gitu ya, dia akan mengalami kondisi di mana dia akan di-drive oleh hal-hal yang ada di luar dirinya, gitu ya. Jadi apapun yang keputusannya dia, pemikirannya dia, itu banyak akan di-drive oleh hal-hal di luar dirinya, gitu ya. Sementara, gitu ya, kalau saya nggak mau ngambil hitam putih, tapi sementara fenomena apa yang bisa terjadi, kualitas yang seperti apa yang terjadi kalau Gen Z ini punya kemampuan dalam melakukan itu. Silakan Rizky. kalau Gen Z punya kemampuan BRIS tuh, dia lebih mudah untuk mengatur dirinya sendiri ketika, dan menemukan hidup yang lebih tenang. Kayak standar hidupnya tuh dia lebih terukur dengan kecukupan. Ketika ada kerjaan, bisa melakukannya dengan ketenangan, sehingga dia hidupnya tuh nggak sibuk, pikirannya tuh nggak sibuk sibuk pun, tapi dengan nilai yang bukan sibuk tapi lebih produktif ketika melakukan kerjaan. Misalkan kalau yang burnout seharian mikirin terus tapi kerjaannya nggak dikerjain, tapi ketika bisa, oh ya ini ada kerjaan, ada kepusingan, dia bisa melakukan jeda, break sebentar, lalu dia melakukan produktif lagi dengan 2 jam tapi selesai, dibanding dengan yang tidak break 4 jam 5 jam belum selesai. Dan yang itulah yang menjadi penghambat atau pembedanya gitu. Oke. Nah, ini jadi kalau pembedanya, kalau seandainya dia Gen Z ini menguasai metode break ini, gitu ya, dia akan memiliki kualitas yang lebih baik, ya kan? Bagaimana dia bisa memberikan value, bukan hanya kelihatan sibuk, tapi kemudian value-nya sampai di mana nih, gitu ya? Iya. Tapi dia dalam bekerja itu bukan hanya produktif, itu adalah lebih kepada dia bisa mendeliver value yang tepat, gitu ya, dalam pekerjaannya ya. Oke, kemudian Rizky sendiri. Bagaimana terkait dengan teknologi Rizky ini ya, karena Gen Z ini itu adalah generasi yang tumbuh bersama teknologi kan, gitu ya, dari kecil udah mainannya udah gadget gitu kan. Nah, di satu sisi gitu ya, teknologi itu memang sangat membantu gitu ya, kita pekerjaan semua cepat selesai, efisien gitu ya. Tapi kan di satu sisi teknologi itu juga bisa membuat kita merasa mudah lelah loh, gitu ya. Nah,
terkait dengan ini menurut Rifki sendiri gitu ya, kenapa relasi antara Gen Z dengan teknologi itu kalau saya ngelihatnya kayak hubungan cinta tapi menderita ya. Kalau menurut Rifki sendiri bagaimana? Kayak ini dari teknologi kan informasinya tuh cepet banget ya. Terus perubahan teknologi pun cepet. Sedangkan kita sebagai Gen Z itu ada yang belajarnya cepet, ada yang punya kesempatan belajar cepet, ada punya kesempatan belajar biasa, bahkan ada yang belajarnya tuh nggak bisa cepet gitu. Sehingga apa ya, si bagian-bagiannya tuh ada yang ini ya kembali ke tuntutannya gitu. Ketika mau ngikutin perkembangan teknologi tapi kalau nggak siap, itulah yang jadi bisa jadi beban ke dalam pikirannya, ke dalam mentalnya gitu. Sehingga yang nggak perlu ngikutin kecepatannya gitu, karena kalau ikutin kecepatan perubahan sebenarnya kita nggak bisa ngikutin kecepatan perubahan teknologi, tapi kita bisa fleksibel bisa fleksibel terhadap perubahan teknologi itu sendiri gitu. Kita bisa, ketika teknologi itu berubah, kita bisa apa yang bisa kita pelajari untuk dimanfaatkan sehingga kita bisa menggunakan untuk produktivitas kita gitu. Kayak misalkan dulu menggunakan ChatGPT dalam bekerja gitu, sehingga yang burnout itu tuh kita alihkan ke ChatGPT gitu, biar ChatGPT-nya yang mikir, kita bagian evaluasi, oh ini udah bener nih gitu, sehingga itu yang bisa dimanfaatkan itu Mbak. Oke. Jadi secepat apapun kan teknologi cepat berubah ya, gitu ya. Sementara kita manusia tidak bisa mengungguli kecepatan perubahan kecepatannya sesuai dengan kecepatan teknologi gitu ya. Kecepatan perubahan teknologi. Ada yang cepat belajar, ada yang tidak, sehingga kita juga dalam menggunakan teknologi itu, kita pun juga harus bijak dalam memilah ya Rifki ya. Mana yang perlu kita pelajari gitu ya, mana yang bisa memberikan nilai positif untuk diri kita, mana yang tidak gitu kan. Nah, kalau menurut Rifki sendiri gitu sih, apa sih yang paling ditakutkan oleh Gen Z hari ini gitu ya, dalam secara umum di dunia kerja sendiri, karena sedikit kita ini ya gitu ya, karena ini kan topiknya adalah burnout gitu ya, dengan kondisi sekarang itu kalau di mana-mana itu tuntutan untuk bekerja, tuntutan untuk berpenghasilan, dan kemudian di media sosial itu menawarkan kayak standarisasi gaya hidup gitu ya, yang tadi kita sempat bahas itu kan bikin burnout gitu ya. Nah, dari semua aspek-aspek yang membuat burnout sendiri, itu menurut Rifki sebagai Gen Z, aspek terbesar apa gitu yang kemudian itu yang paling memicu atau men-trigger Gen Z untuk mengalami burnout? Tuntutannya kan banyak, tuntutan apa yang membuat Gen Z merasa paling burnout? Silakan Rifki. Dari Gen Z sepertinya tuntutan sosial yang lebih mengerikan gitu, karena kayak di media sosial tuh cepet banget gitu, ini tuh bener nggak ya, ada yang benar, ada yang dibikin seolah-olah benar, padahal kan itu di media sosial tuh ya media yang ditampilkan, mungkin kita melihatnya itu benar gitu, tapi di balik layarnya kan kita nggak tahu prosesnya gimana. Dan ketika itu kita terima apa adanya dari media sosial, bisa jadi itu jadi kita ambil sebagai standar hidup, itulah yang bikin kita burn out. Oh, di usia segini orang-orang udah punya ABC, saya masih belum punya apa-apa, berarti aku gagal dong. Padahal kan nggak gitu, yang itu bikin burn out.
Baik, terima kasih Rifki. Jadi yang paling bikin burnout itu adalah tuntutan sosial, khususnya dari media sosial yang seolah-olah menampilkan ada suatu standarisasi bagaimana menjalani kehidupan gitu ya. Iya, Dan itu yang bikin burnout. Ini ada pertanyaan bagus dari Jakarta Mindfulness dari Kak Arida Rifki. Saya bacakan ya Rifki. boleh. Halo Rifki, menurut kamu sekarang ini Gen Z mendingan fokus jadi ahli di satu bidang atau bisa menguasai beberapa bidang, mengingat AI atau AI bisa menggantikan manusia di beberapa bidang. Bagaimana Rifki pendapatnya? Kalau menurut Rifki, kita perlu punya satu keahlian yang benar-benar ahli. Dan karena ketika kita ahli, kitalah yang ahlinya dan kitalah yang paling tahu keahlian kita itu. Dan ketika misalkan kita udah punya keahlian itu, di situ kita baru nambah lagi skill untuk menambah keahlian yang bisa mendukung keahlian utama kita atau nambah keahlian barunya lagi. Lalu ketika bisa menguasai beberapa AI bisa menggantikan manusia di beberapa bidang itu. Disitulah manusia yang hadir untuk memanusiakan manusia gitu. Karena kan AI itu dia nggak hadir, tapi kita sebagai manusia disitulah yang bisa menghadirkan diri sebagai manusia untuk bisa berkontak fisik dengan manusianya gitu, dengan menghadirkan rasa cinta kepada manusianya, menghadirkan rasa melayani manusianya ketika menservis yang itu nggak bisa dilakukan oleh AI. Ya, jadi artinya secanggih apapun teknologi ya, gitu ya, itu ada unsur manusia yang memang tetap dibutuhkan dari dia. Jadi Iya, dari Kak Arida sebetulnya adalah sebaiknya kita memiliki satu keahlian yang kita tuh ahli banget gitu ya. Kalau itu sudah kita punya, bahkan kita baru bisa melebarkan sayap kita untuk belajar ilmu-ilmu yang lain. Begitu ya Rizky ya? iya. Oke. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Kak Rani gitu ya. Kak Rizky, apa yang perlu Gensi lakukan untuk bisa keluar dari labeling yang diberikan oleh media? Wah, ini menarik banget ini. Silakan. Karena di mana-mana kayaknya stereotip gitu ya dari Gensi sendiri itu seperti demikian gitu kan. Silakan Rizky. Yes. Apa yang perlu Gensi lakukan untuk bisa keluar dari labeling yang diberikan oleh media? Kak Rani, boleh disebutkan labeling seperti apa supaya kita Nah, tidak berasumsi iya. seperti apa? Labeling, misalkan contohnya gimana, Karani? Misal, Kalau ini asumsi ya, asumsi kalau keluar dari labeling yang diberikan, kemungkinan besar ini asumsi saya ya, labeling-labeling yang kurang kurang tepat gitu ya, bukan negatif tapi kurang tepat. Gitu. Oh, generasi strawberry payah, generasi lembek, oh iya itu ada bukunya tuh. Saya juga ada strawberry generation di belakang tuh, yang ditulis Pak Renata Kali bicara yang gitu. merasa entitled. Dan yang merasa entitled, ya gimana Kak Rizky? Bagaimana caranya bisa keluar dari labeling itu? Yang Sebenarnya gampangnya tuh dengan ya kita sebagai yang nggak perlu terjebak dengan Gen Z-nya itu. Kita kembali lagi ke fitrahnya kita. Kita mau gen dari generasi apapun, kita adalah tetap manusia dan gen apapun itu eh, tetap memberikan ruang sosialnya itu tetap sama gitu. Mau itu Gen Z, Gen X, misalkan gen milenial, ya tetap sama-sama manusia kok. Gennya itu ya hanya pengelompokan tahun lahir itu. Namun, misalkan ketika, kamu mah generasi lembek, ditunjukin aja bahwa
oh aku nggak lembek kok, aku tetap bisa melakukan pekerjaan misalkan, bisa tetap hidup, hidup pun kan artinya itu dia udah kuat itu, bisa tetap menghidupi dirinya sendiri pun itu udah generasi yang kuat, dan generasi apapun sebenarnya itu generasi terbaik yang ada gitu. Dan keluarnya itu dengan menyadari bahwa diri kita ini eh, diri kita ini dilahirkan dalam keadaan berharga sebagai pemenang, dan kalau dalam Islam itu sebagai khalifah itu gitu Mbak. Ya, ini jawabannya sudah cukup mengena ya Kak Rani ya. Jadi kembali kepada sebetulnya kalau saya boleh merangkumnya itu adalah tadi merangkum penjawaban terakhir itu sebetulnya semua generasi punya masalah ya gitu ya, mau lembek mau keras gitu ya, semua generasi pasti, setiap generasi pasti ada ya Rizky ya gitu ya. Iya. Jadi balik kepada orangnya, gimana kita bisa menjadi lebih baik kalau kita punya yang namanya kesadaran diri gitu ya. Dan kita supaya bisa keluar dari labeling-labeling yang sudah banyak disematkan di media sosial adalah kita menunjukkan behavior yang menunjukkan melalui behavior kita, melalui perilaku kita, melalui attitude kita bahwa kita tidak demikian, begitu ya Rizky ya. Betul. Oke. Dengan menunjukkan kita bisa kok melakukan hal-hal yang generasi sebelumnya lakukan atau bahkan generasi yang sekarang lakukan gitu. Ya, jadi bukan hanya yang dilakukan oleh generasi sebelumnya, bahkan melakukan lebih dibandingkan generasi sebelumnya. Tapi dengan catatan bahwa Gen Z-nya harus punya kesadaran diri, gitu ya, kuncinya di situ. Dan tadi Rizky sudah memberikan daging yang luar biasa, gitu ya, yaitu bagaimana caranya untuk membangun kesadaran diri, yaitu melalui gitu ya. Kalau berminat belajar caranya teknis, nanti DM saya atau DM Rizky ya, gitu ya, nanti dibukakan kelas sama Rizky. Baik, sekarang sudah pukul 20:35 Rizky, terima kasih banyak gitu ya, kita sudah lewat dari 5 menit gitu ya dari schedule, terima kasih banyak, ini berharga banget, semoga IG Live kita malam ini bisa memberikan insight, bisa memberikan inspirasi buat teman-teman yang lain, terutama Gen Z gitu ya. Ini ada Gen Z yang berhasil gitu ya, yang bisa mematahkan semua stereotip yang ada di media sosial atau di masyarakat bahwa Gen Z itu lembek, Gen Z itu strawberry dan sebagainya gitu ya. Melalui cara apa? Melalui kesadaran diri dengan tipsnya salah satunya adalah melakukan break yang tadi. Oke, Rizky. Itu saja dari saya. Rizky, ada yang mau ditambahkan lagi sebelum saya menutup? Sebelum menutup paling mengingatkan untuk sadar akan bedakan mana sibuk sama mana produktif gitu. Bedakan mana sibuk dan mana produktif. Jadi harus bukan value lebih dulu ya Rizky. Iya. Gitu ya. Ini nanti nyambung dengan yang Senin kemarin nih gitu ya. Gen Z harus punya harus punya roadmap kalau kata Mas Haryo kemarin kan, gitu ya, harus punya planning gitu masa depan. Nah, mana yang dilakukan dan itu dan itu selaras dengan planning dia atau IDP lah kalau bahasa orang Odi itu ya, individual development plan gitu. Nah, kalau misalnya itu selaras dengan itu berarti sudah melakukan aktiviti yang berdampak atau mengikuti value. Ini sambung menyambung teman-teman IG kita dari satu sesi yang lain. Mudah-mudahan hari Senin besok kita Gen Z lagi gitu ya. Saya mengakomodir Gen Z nih gitu ya. Terus teman-teman yang lain juga silahkan gitu ya. Kalau teman-teman trainer khususnya mau berbagi gitu ya terkait dengan bagaimana membuat Gen Z kita menjadi lebih baik lagi. Karena ini misinya adalah meningkatkan kualitas hidup Gen Z di masyarakat. Baik, terima kasih banyak Rizky, terima kasih banyak teman-teman atas kehadirannya. Sampai ketemu stream malam ya. Sama-sama Mbak Firly, sampai jumpa teman-teman. Saya izin untuk close ya. Siap.